sebelum kita masuk ke dalam sesi IDP, teman-teman ada yang udah pernah tahukah atau udah pernah dengarkah sebelumnya terkait IDP? Boleh kalau misalnya udah tahu bilang di kolom chat udah tahu, kalau misalnya belum boleh tulis di kolom chat belum gitu ya. Belum, oke, belum tahu, oke. Oke, seru nih, masih banyak yang belum tahu ya. Mari kita belajar bersama. Teman-teman, sebelum kita nanti masuk ya ke dalam sesi breakout room bareng kakak-kakak fasilitator, kita akan ada sedikit penjelasan terkait apa sih IDP dan bagaimana sih cara mengisinya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan masuk ke dalam breakout room bersama kakak fasilitator untuk langsung nih buat IDP-nya gitu. Kemudian dikumpulkan sebagai penugasan dari teman-teman semua gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi, teman-teman mohon dibuka ya lembar kerja IDP-nya, biar nanti bisa langsung melihat gitu ya, gimana sih IDP-nya dan bisa langsung mencocokkan dengan materi yang diberikan, seperti itu. Oke. Oke, IDP. IDP itu apa sih? IDP itu panjangan dari Individual Development Plan gitu ya. Nah, teman-teman kan tadi pagi ya udah belajar sama Bu Verlita Sari gitu ya, terkait bagaimana sih cara mengenal diri gitu melalui Ikigai, kemudian melalui River of Life dan melalui Ikigai. Nah, teman-teman terutama ya di bagian River of Life, teman-teman kan sudah belajar nih bagaimana caranya membuat River of Life. Kemudian River of Life itu teman-teman perhatikan nih mana sih pencapaian-pencapaian yang udah teman-teman dapat gitu ya selama ini gitu ya. Kemudian apa sih hal-hal yang bikin teman-teman tuh merasa gitu gagal atau merasa kayaknya saya kelemahannya di sini nih gitu. Nah, dari River of Life itu jadi kita bisa sama-sama melihat nih kelemahan kita tuh apa sih, kelebihan kita tuh apa sih gitu. Dan bisa kita formulasikan gitu ya ke dalam IDP ini. Jadi, teman-teman, IDP itu adalah sebuah rencana tertulis yang disusun sebagai pembelajaran diri untuk menguasai kompetensi yang diperlukan untuk posisi atau tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi perencanaan ini disusun dengan menggunakan analisis terkait kelebihan, kemudian kekurangan dan potensi diri yang dimiliki gitu. Jadi untuk membuat IDP ini memang teman-teman diperlukan waktu ya untuk berefleksi, kemudian tulisin aja dulu gitu apa yang kepikiran sekarang gitu ya. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya ke depan mau di teman-teman edit lagi atau teman-teman perbaiki lagi seperti itu. Dari IDP ini gitu ya. Jadi di IDP ini kita membagi ke dalam 3 IDP atau 3 jenjang gitu ya. Jadi IDP ini kita bagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama jenjang yang A itu ada tujuan jangka pendek gitu. Jadi teman-teman untuk yang tujuan jangka pendek itu selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Teman-teman itu mau apa sih yang mau di skill apa yang mau dikuasai gitu ya. Apa yang ingin dicapai dan sebagainya itu namanya tujuan jangka pendek gitu. Kemudian ada yang namanya yang B itu namanya tujuan jangka menengah seperti itu. Jadi tujuan jangka menengah itu waktunya 6 bulan sampai 2 tahun yang akan datang gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang kelas 2 SMK gitu ya, berarti 6 bulan sampai 2 tahun yang akan datang mungkin teman-teman udah masuk ke dunia perkuliahan atau teman-teman masuk ke dunia kerja gitu ya, atau teman-teman memilih sesuai dengan tujuan dari teman-teman masing-masing. Kemudian ada lagi tujuan jangka panjang. Jadi tujuan jangka panjang itu 2 sampai 3 tahun yang akan datang gitu. Jadi teman-teman misalnya teman-teman memilih untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi 3 tahun ke depan itu mungkin teman-teman udah perkuliahan semester 4 gitu ya. Nah, teman-teman itu apa sih yang ingin dicapai dalam semester 4 itu gitu. Nah, itu boleh kita tuliskan dan menuliskannya memang tidak mudah karena butuh waktu untuk berefleksi dan menyadari apa sih kelemahan, kelebihan, dan apa yang ingin dicapai di hal kedepannya gitu. Nah, contohnya gimana sih kalau misalnya teman-teman belum kebayang ya, ini sebagai panduan untuk teman-teman membuat IDP-nya masing-masing. Jadi contohnya dari lembar kerja tersebut, jangan lupa diisi namanya. Jadi misalnya di sini contohnya namanya Rahmat gitu ya. Kemudian
setelah lulus SMK, saudara akan apa gitu ya. Nah, di sini Rahmat posisinya memilih untuk melanjutkan pendidikannya, seperti itu. Jadi di goals jangka pendek 3-6 bulan ke depan, apa sih yang harus Rahmat lakukan untuk mencapai tujuannya itu, yaitu mencari informasi mengenai cara memasuki universitas gitu ya, bagaimana cara masuk kampus gitu, mencari informasinya, kemudian kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi jangka pendek ini, misalnya, kalau misalnya harus tahu informasinya, berarti kompetensi yang dibutuhkan itu adalah kemampuan literasi dan numerik. Contohnya kenapa sih literasi? Karena teman-teman harus banyak baca ya, harus banyak melihat di website-website dari universitas. Kalau misalnya jurusan ini akan belajar ini, kira-kira cocok nggak ya dengan saya gitu ya. Dan numerik itu apa? Jadi teman-teman selain mengetahui informasi tersebut, teman-teman itu harus harus mengukur diri gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya saya ingin jurusan ini, saya udah sejauh apa sih kemampuannya gitu. Jadi harus dihitung, dikalkulasi gitu. Jadi jangan hanya sekedar keinginan, tapi keinginan itu juga harus ada perhitungannya gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana atau siapa yang dapat membantu teman-teman mempelajari kompetensi tersebut. Nah, untuk case-nya Rahmat, karena Rahmat pengen masuk universitas, jadi yang bisa bantu gitu ya, itu adalah guru dan teman gitu ya. Guru untuk diskusi, kalau misalnya teman-teman punya guru BK gitu di sekolah masing-masing, nah itu teman-teman bisa tuh diskusi sama guru BK maupun guru wali kelas gitu ya, jadi tidak terbatas. Jadi guru yang bisa teman-teman ajak diskusi, kira-kira Bu, kalau misalnya saya mau kuliah jurusan ini, apa ya yang harus saya lakukan dan sebagainya gitu. Dan teman gitu ya, di sini case-nya Rahmat sama teman-teman itu diskusi. Jadi Rahmat mengajak teman-temannya diskusi, kamu pengen jurusan apa gitu. Kalau misalnya pengen jurusan itu, kira-kira apa ya yang harus dilakukan, apa yang udah kamu lakukan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kapan nih Rahmat akan memulainya? Rahmat akan memulainya itu pada tanggal 30 Agustus 2021 gitu ya. Itu Rahmat akan memulai. Jadi dari waktu misalnya ini bulan September, Oktober, November, Desember gitu misalnya, berarti Desember karena 3 bulan yang akan datang, seperti itu. Kemudian kapan Rahmat akan menyelesaikannya gitu. Jadi Rahmat itu butuh waktu dari Agustus sampai Februari untuk benar-benar fokus mencari informasi tersebut gitu. Jadi kenapa sih butuh timeline gitu ya? Kenapa butuh timeline? Karena agar teman-teman bisa fokus gitu ya. Apa yang ingin teman-teman capai itu bisa dilakukan sesuai dengan apa yang udah teman-teman rencanakan. Kemudian waktu penyelesaiannya, kira-kira untuk mencari informasi ini kalau misalnya 1 minggu mungkin nggak ya? Kalau misalnya 1 minggu kayaknya nggak mungkin deh, karena kan informasinya banyak ya yang harus dicari gitu. Berarti saya butuh waktu maksimal 6 bulan untuk benar-benar fokus mencari informasi ini gitu. Itu contohnya dari jangka pendek. Nah, jangka panjang Rahmat itu apa? Jangka panjang Rahmat, karena Rahmat udah kelas 2 SMK gitu ya, 2 tahun yang akan datang Rahmat goals jangka menengahnya itu diterima menjadi mahasiswa universitas di Indonesia gitu. Jadi Rahmat cita-citanya itu melanjutkan kuliah di UI, Universitas Indonesia. Nah, kemudian kompetensi apa sih yang Rahmat butuhkan gitu? Karena Rahmat udah masuk kuliah gitu ya, masuk universitas, Rahmat itu udah waktunya itu harus benar-benar diatur gitu ya, supaya Rahmat itu bisa mengatur waktunya dengan baik, karena perkuliahan sama SMK itu beda banget. Kalau misalnya di SMK, mungkin kalau misalnya teman-teman nggak ngerjain tugas gitu ya, nggak ngerjain PR, itu teman-teman masih dihubungin bu guru gitu ya, kok kamu nggak ngerjain tugas, kenapa, dan sebagainya. Tapi kalau di dunia perkuliahan, teman-teman itu dituntut ya atau belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Jadi kemampuan apa sih yang dibutuhkan? Jadi kemampuan yang Rahmat butuhkan di sini adalah kemampuan manajemen waktu. Bagaimana Rahmat memanage waktunya, kapan harus belajar, mungkin kapan Rahmat butuh waktu untuk refreshing main gitu ya, sehingga tidak banyak waktu yang dibuang-buang dengan sia-sia, seperti itu. Kemudian siapa yang bisa membantu Rahmat mencapai tujuan ini gitu? Rahmat, karena Rahmat fokusnya diterima gitu ya, dan harus manajemen waktu gitu supaya bisa keterima, misalnya baik tryout, kemudian
belajar mengerjakan soal-soal gitu, kemudian setelah diterima kuliah harus membagi waktu gitu, sehingga Rahmat ini butuh mentor nih gitu, butuh mentor yang emang benar-benar bisa diajak diskusi, kemudian bisa mengevaluasi kenapa Rahmat misalnya mengalami penurunan dan sebagainya, sehingga bisa diajak diskusi seperti itu. Kemudian kapan nih Rahmat memulai? Rahmat mau mulai itu di tanggal 30 November 2022 gitu ya. Karena sekarang Rahmat masih SMK, belum kuliah, jadi keterimanya itu ya di 30 November 2022 gitu. Kemudian kapan nih Rahmat akan menyelesaikan gitu? Rahmat menyelesaikannya di tanggal 23 April, maaf ini sepertinya tipe ya, maaf, seharusnya 23 April 2023 gitu ya, karena kan butuh waktu ya, karena dari November ke April kan mundur, maaf, berarti itu dari November ke April gitu. Waktunya berapa lama? Oh, waktunya 6 bulan, Rahmat untuk fokus belajar bagaimana cara manajemen waktu, seperti itu. Kemudian jangka panjang Rahmat, setelah Rahmat udah diterima sebagai mahasiswa, Rahmat itu pengen nih IPK-nya itu bertahan sebesar 3,8 gitu. Kalau misalnya di kuliah itu nilai paling besar IPK-nya kan 4 ya teman-teman. Jadi Rahmat itu pengennya IPK-nya 3,8 gitu. Kemudian selain daripada IPK tersebut, Rahmat juga mau nih jadi pimpinan di Badan Eksekutif Universitas gitu ya, yang udah kita tadi disampaikan juga sama Bapak Wikan gitu ya, bahwa kita itu butuh juga loh skill leadership. Nah gitu, jadi Rahmat ini udah menyadari nih, dan Rahmat mau belajar menjadi pimpinan BEM Universitas seperti itu. Kemudian mengikuti minimal 1 konferensi internasional gitu. Kenapa? Karena ini menjadi suatu hal yang penting gitu ketika Rahmat sudah selesai daripada universitasnya untuk menjadi pengalaman seperti itu. Kemudian kompetensi apa nih yang Rahmat butuhkan sehingga Rahmat bisa jadi pimpinan, kemudian Rahmat IPK-nya bisa besar, dan Rahmat bisa mengikuti konferensi bahkan internasional gitu. Jadi Rahmat belajar, setelah Rahmat belajar, Rahmat menulis, kompetensi yang saya butuhkan itu adalah leadership gitu ya, kepemimpinan, kemudian public speaking, bagaimana caranya bisa berani berbicara di depan umum, seperti itu. Kemudian apalagi nih, critical thinking gitu ya, seperti Pak Wikan juga sampaikan, memiliki skill critical thinking atau berpikir kritis gitu ya, itu sangat diperlukan supaya teman-teman itu tahu nih ketika mau mengambil keputusan atau mau mengambil tindakan-tindakan gitu ya yang menentukan masa depan teman-teman udah terbiasa bagaimana cara berpikir secara kritis seperti itu. Kemudian siapa nih yang bisa bantu Rahmat? Rahmat sadar gitu ya, setelah banyak ngobrol, diskusi dan sebagainya, ternyata yang bisa bantu Rahmat ini untuk goals jangka panjang adalah dosen dan kakak tingkat gitu. Kenapa dosen? Karena kan Rahmat mau ya dapat IPK, kemudian dapat arahan untuk mengikuti konferensi internasional. Jadi Rahmat harus nanya nih sama Bapak Ibu dosennya. Kemudian Rahmat juga butuh nih untuk diskusi sama kakak tingkatnya supaya Rahmat belajar bagaimana cara memiliki skill kepemimpinan dan bagaimana cara jadi pemimpin dan sebagainya. Kemudian kapan nih Rahmat akan mulainya? Setelah Rahmat pikir-pikir gitu ya, sekarang 2021, berarti kalau misalnya 3 tahun ke depan 2024, kira-kira ya di bulan April, tanggal 25 April 2024 gitu. Kemudian kapan nih Rahmat menyelesaikannya? Sepertinya Rahmat menyelesaikannya itu di tanggal 30 Februari di tahun 2025 seperti itu. Nah, jadi dari sekarang Rahmat butuh berapa waktu lama nih untuk goals jangka panjang tersebut? Butuh waktunya 3 tahun gitu. Jadi teman-teman di sini IDP itu adalah suatu tools gitu ya, atau alat untuk teman-teman itu belajar bagaimana cara merencanakan hidup teman-teman, sehingga waktu teman-teman yang ada sekarang itu nggak terbuang sia-sia gitu, dan teman-teman tuh udah paham apa yang ingin teman-teman capai di kedepannya gitu. Kenapa sih ini penting? Contohnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pergi ke Jakarta, tapi teman-teman itu nggak tahu nih apa sih kendaraan yang teman-teman gunakan gitu ya untuk menuju Jakarta. Misalnya teman-teman sekarang posisinya lagi di Medan, misalnya teman-teman ada di Medan. Nah, teman-teman di Medan ini pengen ke Jakarta, tapi kalau misalnya teman-teman nggak paham
dan nggak mau mencari tahu gimana caranya bisa mencapai Jakarta, apa kendaraan yang bisa teman-teman gunakan, kemudian berapa waktunya untuk teman-teman bisa sampai Jakarta, itu sepertinya agak susah gitu ya untuk mencapai tujuan itu. Nah gitu. Jadi IDP ini adalah suatu tools atau alat yang membantu teman-teman untuk apa ya, membantu teman-teman untuk merealisasikan apa yang menjadi impian teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh tuliskan apa yang teman-teman pahami aja sekarang, apa yang teman-teman kebayang sekarang. Nanti ketika teman-teman udah seiring berjalannya waktu, teman-teman makin banyak belajar, ini bisa diedit lagi gitu ya, dan bisa didiskusikan lagi dengan teman-teman, guru maupun kakak kelas seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup ya untuk pemaparan terkait individual development plan. Selanjutnya teman-teman boleh masuk ke dalam breakout room gitu ya, untuk sama-sama berdiskusi bareng kakak-kakak fasilitator bagaimana cara membuat IDP gitu. Jadi teman-teman nanti bisa diskusi sama kakak-kakak di fasilitator, Kak, saya kayaknya pengennya kerja deh. Nanti 3 bulan atau 6 bulan ke depan apa ya kira-kira yang harus saya lakukan gitu. Siapa ya yang bisa saya ajak diskusi dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman kakak-kakak fasilitator ada di ruangan breakout room bersama teman-teman itu untuk membantu teman-teman membuat IDP-nya gitu. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk diskusi bareng dengan kakak fasilitatornya ya. Seperti itu. Mungkin dari aku cukup ya, kakak host. Boleh mengajak teman-teman di sini untuk masuk ke dalam breakout room masing-masing dengan kakak fasilitatornya.